Baik, Iknara ini merupakan konferensi internasional yang melibatkan beberapa perguruan tinggi, antara lain adalah UIN Jember, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian perguruan tinggi dari Malaysia dan Brunei, serta perguruan tinggi dari Perinduan ya, Madura, apa namanya perguruan tinggi apa itu? IAI Al-Amin Perinduan Madura. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan ini merupakan tahun yang keempat, dan UIN Jember mendapat giliran sebagai tuan rumah. Tentu tujuan dari kegiatan ini pertama adalah untuk mempererat networking antar perguruan tinggi mitra, dan yang kedua adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang bisa digunakan sebagai forum untuk memperbincangkan berbagai macam isu yang aktual dan kontemporer. Dan tentu kegiatan konferensi ini dia memiliki target untuk bisa berkontribusi di dalam memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun bangsa. Dan salah satu persoalan yang diangkat sekarang adalah peran pesantren di dalam memperkuat dan mengembangkan isu-isu lingkungan ataupun ekoteologi, yakni hubungan antara agama dan lingkungan. Karena ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah termasuk Kementerian Agama. Dan tentu saja kita harus berkontribusi untuk ikut terus bisa berperan penting di dalam memecahkan problem yang berkaitan dengan isu lingkungan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia seperti ini. Harapannya dari kegiatan ini ke depannya seperti apa? Ya, kegiatan ini karena ini merupakan kegiatan tahunan dan melibatkan konsorsium antar beberapa perguruan tinggi, tentu kegiatan ini akan terus bisa berlanjut dan bisa produktif dalam pengertian bisa ikut terlibat memperbincangkan berbagai macam isu yang tengah dihadapi ataupun problem yang tengah dihadapi oleh bangsa kita maupun masyarakat global di dunia. Setiap tahun kan diangkat tema yang berbeda-beda gitu. Iya, Nah, untuk tahun ini diangkat tema seperti itu apa memang melihat keadaan di Indonesia ini sehingga diangkat isu seperti itu? Di wilayah Nusantara ataupun Asia Tenggara, peran institusi pendidikan Islam ini cukup krusial, dan karena itu kita ingin mengangkat peran institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Yang populer adalah pesantren, dan tentu ini menjadi satu kredit poin sendiri bagi PT KIN untuk bisa ikut berkontribusi mendorong dan mendorong peran penting dan mengangkat peran penting pesantren di ajang internasional. Setelah seminar ini apa jadi follow up-nya untuk berikutnya? Iya, tentu selain kita manfaatkan untuk mendiskusikan banyak hal terkait dengan peran pesantren di dalam merespon isu lingkungan, tentu diharapkan pula ada tindak lanjut yang lebih konkret dalam bentuk aksi kolaborasi untuk bisa bersama-sama ikut menyelamatkan lingkungan ataupun bumi. Contoh umpamanya soal bagaimana kita secara bersama-sama bisa melakukan aksi nyata untuk ikut menyelesaikan problem sampah umpamanya, untuk melakukan aksi nyata untuk ikut melakukan konservasi terhadap lingkungan, sumber mata air, dan berbagai hal yang lainnya. Kalau dilihat dari peran pemerintah, apa sekarang sudah mencukupi untuk dorongnya seperti itu? Ya, saya pikir pemerintah punya concern tersendiri terhadap isu lingkungan, dan
tentu saja pemerintah membutuhkan peran partisipasi dari masyarakat sipil terutama untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan dan bergotong royong untuk memecahkan problem tersebut. Karena pemerintah sendiri tidak mungkin bisa berjalan sendiri, demikian pula masyarakat tidak mungkin bisa berjalan sendiri-sendiri, kecuali harus ada networking, kolaborasi, dan sinergi yang solid di antara dua elemen ini. Terakhir, harapan untuk pesantren sendiri seperti apa? Ya, pesantren menurut saya sejak dulu sampai sekarang sudah memiliki peran yang cukup besar, tidak hanya dalam dunia pendidikan untuk ikut mencerdaskan anak bangsa, tetapi pesantren juga memiliki peran nyata dan peran besar di dalam ikut memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Dan dalam konteks sekarang ketika dunia dihadapkan pada krisis iklim, maka pesantren juga memiliki peran yang cukup besar untuk merespon itu. Karena kenapa? Sudah. Okay. Ya, bisa tahu. Muliakan seluruh hadirin yang mengikuti konferensi ini. Wabil khusus saya ingin menyapa Pak Rektor Winhas Jember, Prof. Hebni, kemudian juga seluruh panitia, seluruh pimpinan Winhas Jember dan seluruh panitia yang telah bekerja menyiapkan konferensi ini. Meskipun melalui Zoom karena ada beberapa kegiatan yang memang sulit ditinggalkan dengan cepat. Yang kedua, Bapak Ibu, seluruh peserta yang saya hormati, saya ingin menyambut baik kegiatan International Conference ini karena kolaborasi antar perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan seperti Winhas Jember dengan banyak perguruan tinggi di luar negeri, karena bukan hanya untuk membangun jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas, mutu, maupun juga untuk membangun jejaring yang bisa diakses atau bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun alumni untuk berkiprah di banyak medan perjuangan atau di banyak peran penting dalam kemasyarakatan lintas negara. Karena tentu saja para alumni juga harus ditangkap untuk bisa berperan di dalam banyak posisi atau peran lintas negara, tidak hanya di dalam negeri saja. Menempati kelas yang istimewa karena dibuatkan hari khusus, hari santri. Jadi penetapan hari santri tidak sekedar seremoni untuk memperingati resolusi jihad tanggal 22 Oktober, memperingati spirit kepahlawanan, tetapi juga ini adalah penghargaan yang sangat penting bagi santri untuk bisa untuk menjadikan santri sebagai elemen penting dalam kehidupan bangsa ini. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Yudi Adiantoro yang baru saja memberikan kata sambutan dan membuka kami rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, kami juga mengucapkan ucapan terima kasih atas undangan yang sebenarnya cukup mendadak baru kemarin ya saya mendapatkan info. Nah kemudian tetapi because of the significance of this conference, international conference on Islam Nusantara, then I try to let's say to give time for you to
of us to be involved in this conference, meskipun hanya di acara pembukaan ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih for this invitation. And in relation to the conference, this conference. Our honorable invited speaker, Professor Dr. Dato' Fariza, Director Institute of Islam Hadromi, Malaysia, Dr. Ade Abdul Haq, MPhil, Faculty of Adab and Humanities, Jakarta, Dr. Rajab Solehah Kurniawan, Unisa Brunei Darussalam, Dr. G. Muhtadi Abdul Mun'in, MA, Universitas Al-Amin, Pribuan, Madura. And I would like to appreciate and personally thank to all committee team for organizing this event very well. Tadi ada pesanan dari panitia bahwa kegiatan ini memang dikombinasikan antara entertain dan seminar, meskipun entertainnya cukup panjang di awal, tetapi ruang ini sebetulnya selain menjadi ruang akademik juga bisa menjadi ruang bagi talenta-talenta sivitas akademika with customer di dalam menampilkan kesenian, tari, musik, dan lain sebagainya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke. Pemenang ketiga, fotografi dari Winkian Jiang Sri Cirebon. Satu. dihadiri oleh para scholar yang hebat, dihadiri oleh narasumber yang luar biasa. Saya tadi dibikinkan oleh Pak Furqan PhD sambutan karena narasumbernya dari Belanda, dari Amerika. Saya minta yang lulusan Belanda yang bikin. Tapi ternyata lupa dibawa. Akhirnya saya bacakan dalam sambutan ini sinopsis buku saya tentang ekoteologi yang masih ada irisannya dengan tema kali ini. Tetapi tentu pertama saya sampaikan terima kasih pada profesor-profesor hebat, para guru besar, para analis, para speakers, distinguished guests, esteemed speakers, respected scholars, and all participants of this conference. Ladies and gentlemen, the issues of environment and sustainability have now become global concern